Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Otong Rosadi, pada kesempatan pekan ini kita tidak lagi akan mendiskusikan soal capres yang calon-calon presiden yang dihasilkan oleh berbagai lembaga survei yang minggu lalu sudah saya bahas. Terutama pekan lalu itu saya fokus membahas beberapa calon presiden yang berasal atau lahir dari Jawa Barat. Kita akan selesaikan itu dulu di pekan kemarin. Di pekan ini di Senin minggu ketiga bulan Maret ini saya akan mendiskusikan mengenai argumentasi hukum. Mengapa? Karena di semester ini kembali saya mengajarkan argumentasi hukum. Pertama, mengapa argumentasi hukum itu diajarkan untuk mahasiswa sarjana 1, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum untuk sarjana hukum atau S1 begitu. Pertimbangannya adalah ketika kita menyusun kurikulum Fakultas Hukum, ada pandangan bahwa di Fakultas Hukum selama ini berbeda dengan Fakultas Syariah dan juga tradisi ilmu di kepesantrenan, diajarkan ilmu alat ya, termasuk misalnya ilmu tafsir, tetapi di Fakultas Hukum itu tidak diajarkan. Padahal dulu ketika kami berstudi pada tahun 1980-an sampai akhir tahun 90 begitu, atau awal 90-an kami lulus, kami pada saat tahun 80-an itu diajarkan mata kuliah bahasa Indonesia hukum, kemudian logika hukum kita diajarkan. Nah, di 10 tahun terakhir kemarin itu kita tidak menemukan mata kuliah itu. Karenanya kemudian di penyusunan kurikulum itu dipertimbangkan adanya beberapa alternatif mata kuliah. Pertama, dihidupkan kembali mata kuliah logika, atau kemudian ada mata kuliah tawaran lain. Muncul dua alternatif. Yang pertama, ada mata kuliah penalaran hukum dan argumentasi hukum, ada juga mata kuliah penemuan hukum. Nah, akhirnya Fakultas Hukum yang punya S1 dan S2 dibagilah kemudian untuk S1 ada mata kuliah argumentasi hukum, dan untuk S2 ada mata kuliah penemuan hukum yang sebetulnya lanjutan dari argumentasi hukum itu. Sahabat, itulah pentingnya, karena argumentasi hukum yang dibangun melalui penalaran hukum itu sangat penting untuk membantu para penstudi hukum, calon-calon ilmuwan hukum, dan juga pemraktek hukum, pengemban hukum di masa datang setelah kuliah. Itu penting memahami betapa bermanfaatnya penalaran hukum untuk menghasilkan argumentasi hukum. Jadi argumentasi hukum yang didasarkan oleh penalaran itu akan menghasilkan legal opinion, pendapat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, itu sebetulnya fungsi diajarkannya argumentasi hukum. Lalu, apa saja yang akan diajarkan di argumentasi hukum? Yang pertama, kepada Anda semua, sahabat pembelajar, mahasiswa penstudi di S1 Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, kepada Anda nanti akan disampaikan pertama apa argumentasi hukum itu. Kemudian argumentasi hukum itu dibangun melalui apa? Melalui penalaran hukum. Apa yang dimaksud dengan penalaran hukum? Lalu kemudian juga kita akan mendiskusikan mengenai silogisme begitu ya. Silogisme yang menjadi dasar penalaran itu. Nah, beberapa tahapan mengenai penalaran hukum itu juga akan disampaikan. Jadi penalaran hukum yang baik itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan dari penalaran hukum. Kemudian juga akan disampaikan beberapa kekeliruan atau fallacy begitu ya, penalaran hukum yang keliru. Penalaran hukum yang keliru itu seperti apa? Argumentasi hukum yang dihasilkan dari penalaran hukum yang keliru juga
seperti apa itu akan dijelaskan. Nah, pada pembahasan berikutnya setelah ujian tengah semester, kita juga akan mendiskusikan paling tidak beberapa metode yang digunakan ketika membangun argumentasi hukum itu. Apa itu? Misalnya penafsiran dan konstruksi hukum. Beberapa contoh, beberapa tipe bentuk dari penafsiran itu akan diuraikan satu demi satu, dan kemudian juga konstruksi hukum. Apa beda antara penafsiran dengan konstruksi hukum juga akan dibahas. Di penghujung kuliah nanti kita akan mendiskusikan mengenai manfaat argumentasi hukum itu ketika membentuk opini hukum atau legal opinion. Legal opinion yang baik itu akan membantu ketersesatan kita dalam proses penegakan hukum. Dan di penghujung kita akan memberikan sedikit pengantar soal pentingnya penemuan hukum dilakukan oleh para petugas hukum melalui proses tadi. Sahabat pembelajar, tidak kalah penting sebetulnya ketika kita belajar argumentasi hukum, kita akan memahami benar bahwa orang hukum, bahwa ahli hukum, pembelajar hukum itu harus menguasai soal bahasa Indonesia hukum atau bahasa hukum Indonesia, karena dari sanalah sebetulnya bermula. Insya Allah kita akan mendiskusikan pelan-pelan sambil sama-sama juga tentu saja saya belajar bersama saudara-saudara di argumentasi hukum ini. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah argumentasi hukum, ini adalah pertemuan perdana kita, dimulai di minggu kedua menuju minggu ketiga di bulan Maret, dan insya Allah kita akan akhiri setelah 14-15 kali pertemuan setelah di sekitar bulan awal Juni nanti. Sampai bertemu di minggu depan, kita akan membahas lebih terperinci mata kuliah argumentasi hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.